Sejarah Kerajaan Islam di Melayu Riau, Kerajaan Indragiri. Pendahuluan, kali ini kami akan membahas seputar 1. Awal mula berdirinya Kerajaan Islam Indragiri. 2. Raja-raja Kerajaan Indragiri. 3. Peristiwa penting yang terjadi di Kerajaan Indragiri. 4. Peninggalan sejarah Kerajaan Indragiri. Awal mula berdirinya Kerajaan Indragiri. Kerajaan Indragiri pertama kali berpusat di Pekantua yang sekarang sudah menjadi wilayah Indragiri Hilir. Kerajaan Indragiri berdiri perkiraan tahun 1298 dan ada juga yang mengatakan berdiri pada tahun 1347. Dan raja pertamanya bergelar Raja Merlang I yang berkedudukan di Malaka saat itu. Tahun 1473, raja selanjutnya yaitu Raja Narasingha II yang bergelar Paduka Maulana Sri Sultan Alauddin Iskandar Shah Jahanzirullah fil Alam Sultan Indragiri IV menetapkan ibu kota kerajaan yang berlokasi di Pekantua. Setelah beberapa dekade berpusat di Pekantua, ibu kota juga pernah dipindahkan ke Mudoyan yang dikenal dengan nama Kota Lama, Kecamatan Rengat Barat, Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Alasan pemindahan tersebut karena kurang amannya Pekantua dari kemungkinan serangan Portugis dan perompak. Raja Narasingha II meninggal dunia dan dimakamkan di Kota Lama. Pada tahun 1765, pusat pemerintahan Kerajaan Indragiri pindah lagi ke Jayapura, Kecamatan Lirik, Indragiri Hulu. Di bawah pimpinan Sultan Ibrahim, pada 5 Januari 1815, ibu kota kerajaan dipindahkan ke Rengat yang sekarang menjadi ibu kota Indragiri Hulu. Beberapa sumber mengatakan bahwa Kerajaan Indragiri berada di tepi sungai dan di belakangnya terdapat danau, karena pada masa itu jalur transportasi adalah melalui sungai lebih dominannya. Dan alat transportasi Raja Narasingha II menurut beberapa sumber itu perahu dengan ukiran naga emas dan ada makhluk gaib di bawah perahu tersebut yang diyakini para tetua sesosok buaya yang selalu mendampinginya saat bepergian. Kerajaan yang sekarang ini yang terletak di Kota Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu adalah duplikat dari Kerajaan Indragiri dengan patung singa 2 di depannya. Sebelumnya yang awalnya di tepi sungai tapi akibat abrasi, seiring berjalannya waktu kerajaan ini runtuh. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Raja Indragiri ini pernah mengatakan, habisnya kejayaanku maka runtuhlah kerajaanku. Raja-raja Kerajaan Indragiri. 1. 98 sampai 1337 Raja Kecik Mambang alias Raja Merlang I. 2. 1337 sampai 1400 Raja Iskandar alias Narasingha II. 3. 1400 sampai 1473 Raja Merlang II bergelar Sultan Jamaluddin Inayat Shah. 4. 1473 sampai 1532 Paduka Maulana Sri Sultan Alauddin Iskandar Shah Jahan Narasingha bergelar Zirullah fil Alam. 5. 1532 sampai 1557 Sultan Usuluddin Hasan Shah. 6. 1557 sampai 1599 Raja Ahmad bergelar Sultan Muhammad Shah. 7. 1559 sampai 1658 Raja Jamaluddin bergelar Sultan Jamaluddin Keramat Shah. 8. 1658 sampai 1669
Sultan Jamaluddin Sulaiman Syah. 9. 1669 sampai 1676 Sultan Jamaluddin Mudoyat Syah. 10. 1676 sampai 1687 Ahmad Syah Sultan Usuluddin. 11. 1687 sampai 1700 Sultan Abdul Jalil Syah. 12. 1700 sampai 1704 Sultan Mansur Syah. 13. 1704 sampai 1707 Sultan Modamad Syah. 14. 1707 sampai 1715 Sultan Muzaffar Syah. 15. 1715 sampai 1735 Raja Al bergelar Sultan Zainal Abidin Indragiri. Pada awalnya beliau merupakan Mangkubumi Indragiri, kemudian menjadi Sultan Indragiri ke-15, dimakamkan di Kota Lama. 16. 1735 sampai 1765 Raja Hasan bergelar Sultan Salehuddin Keramat Syah. 17. 1765 sampai 1784 Raja Kecik Besar bergelar Sultan Sunan. 18. 1784 sampai 1815 Sultan Ibrahim merupakan Sultan Indragiri ke-18. Ia adalah yang mendirikan kota Rengat dan pernah ikut dalam perang Teluk Ketapang untuk merebut kota Malaka dari tangan Belanda pada tanggal 18 Juni 1784. 19. 1815 sampai 1827 Raja Mun bergelar Sultan Mun Bungsu. Beliau pernah bertapa di puncak Gunung Daik. 20. 1827 sampai 1838 Raja Umar bergelar Sultan Berjanggut Keramat Gangsal. 21. 1838 sampai 1876 Raja Said bergelar Sultan Said Mudoyat Syah. 22. 1876 Raja Ismail bergelar Sultan Ismail Syah. Memerintah hanya seminggu naik tahta kerajaan, kemudian meninggal dunia karena sakit. 23. 1877 sampai 1883 Tengku Husain alias Tengku Bujang bergelar Sultan Husin Syah. 24. 1887 sampai 1902 Tengku Isa bergelar Sultan Isa Mudoyat Syah. 25. 1902 sampai 1912 Raja Uwok sebagai Raja Muda Indragiri. 26. 1912 sampai 1963 Tengku Mahmud bergelar Sultan Mahmud Syah. Oleh TNI diberikan pangkat Mayor Honorer TNI dengan surat penetapan Panglima TNI nomor 228 PLM Pers 1947 tanggal 11 Desember 1947. Peristiwa penting. Tiga lorong adalah sebutan untuk suatu wilayah yang diberikan kepada penghulu tiga beradik pada masa kerajaan Indragiri. Pada masa Indragiri, Raja Hasan yang bergelar Sultan Salahuddin Syah dimulai sejarah tiga lorong. Tiga lorong adalah sebutan untuk salah satu wilayah di tepi aliran Sungai Indragiri. Terkenal setelah terjadinya peristiwa penting yang membuat Sultan Indragiri beserta
Peninggalan Kerajaan Islam Indragiri. 1. Rumah tinggi. Di bawah ini adalah gambar rumah tinggi. Ada sebuah bangunan yang merupakan peninggalan Kerajaan Indragiri, ialah rumah tinggi atau Balai Adat Melayu, yang merupakan saksi bisu kejayaan Kerajaan Indragiri di masa dahulu. Rumah tinggi berada di Kampung Besar di Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Rumah tinggi tersebut merupakan salah satu peninggalan dengan arsitektur khas Melayu. Di dalam rumah tinggi ini digunakan sebagai penyimpanan benda-benda peninggalan Kerajaan Indragiri, seperti meriam, senapan, perahu, dan alat musik bersifat tradisional, serta foto-foto bupati pertama yang menjabat dan bupati seterusnya. Dari tampilannya, rumah tersebut sangat futuristik dengan bercorak Melayu yang melambangkan kebudayaan asli Rengat. Dijuluki sebagai rumah tinggi karena ukurannya memang tinggi dengan 2 lantai yang ditopang oleh pilar kayu kulim. Saat ini keadaannya masih sederhana dan isinya pun merupakan koleksi peninggalan kerajaan belum terkumpul di sana. Rumah tinggi dipercaya sebagai bentuk rumah asli masyarakat Indragiri dengan arsitektur khas Melayu. Bentuk rumah tinggi seperti bangunan yang berlantai 2 dengan pilar-pilar kayu kulim. Rumah kayu 2 lantai ini terlihat cantik dengan ornamen khas Melayu. Lantai 2 merupakan tempat penyimpanan benda-benda peninggalan bersejarah seperti foto-foto hitam putih Raja-Raja Indragiri, meriam, dan senapan. Menariknya, posisi rumah tinggi tersebut menghadap ke Sungai Indragiri. Saat ini rumah tinggi dijadikan museum pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Tercatat dalam sejarah, rumah tinggi ini dibangun oleh seorang menteri pada masa Kerajaan Indragiri bernama Raja Haji Muhammad Saleh yang bergelar Raja Togok, yang merupakan rumah menteri saat itu. Istana Indragiri. Di bawah ini adalah gambar Istana Indragiri. Istana kerajaannya baru dibangun oleh Narasingha II atau Sultan Indragiri keempat. Bersamaan dengan itu, didirikan pula rumah tinggi di Kampung Dagang. Pada periode inilah Raja Indragiri mulai menetap di ibu kota kerajaan yang berlokasi di Pekantua sekarang. Lalu yang ketiga ada Masjid Raja Pauh-Ranap. Masjid Raja Pauh-Ranap adalah sebuah masjid kuno yang dibangun oleh Raja Muda Peranap yang bernama Muhammad Ibrahim pada tahun 1929. Raja Pauh-Ranap adalah seorang raja muda yang memangku jabatan sebagai Wakil Sultan Indragiri, yaitu pada masa Sultan Indragiri yang ke-25 yang bernama Tengku Mahmud, gelar Sultan Mahmud Syah, yang memerintah mulai dari 3 September 1912 sampai 17 Maret 1963 Masehi. Proses runtuhnya Kerajaan Islami Indragiri. Faktor-faktor penyebab runtuhnya Kerajaan Indragiri adalah timbulnya konflik di kalangan keluarga kerajaan antara Raja Said dan Raja Mun, dan pemberian tanah yang diperuntukkan untuk Belanda dan ternyata diambil alih kekuasaan oleh pihak Belanda. Kerajaan Indragiri terletak di perbatasan Riau dan Jambi sebagai kerajaan Melayu di Indonesia yang berkembang dengan pengaruh Sultan Malaka. Hubungan dagang Kerajaan Indragiri telah terjalin dengan masa kolonial Belanda pada 1615. Adanya persaingan perdagangan beras dengan Portugis menyebabkan perdagangan Indragiri dengan Belanda ditutup. Pada masa Kesultanan Jamaluddin yang mengharapkan adanya hubungan kembali antara Belanda dengan cara meminta bantuan dari Kerajaan Melayu agar dibuka kembali hubungan dagang, dengan syarat bahwa Belanda menerima hak monopoli atas perdagangan lada dan menerima bea cukai yang murah.
Akibat penandatanganan atas bentuk pengakuan kekuasaan kepada pemerintah Hindia Belanda menyebabkan politik di dalam kerajaan sangat terbatas. Kemudian pada tahun 1876 penandatanganan kontrak antara Belanda dan Raja Hussein serta pemberian sebidang tanah kepada Belanda yang menyebabkan terdapat dua kekuasaan, yakni kekuasaan Kerajaan Indragiri dan Belanda, hingga kemudian kekuasaan kerajaan jatuh di tangan Belanda. Sekian pembahasan dari kami tentang Kerajaan Islam Indragiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.